Cimehong menjadi sorotan ketika sudut ke sudut dapur tempatnya memasak tersorot kamera. Bertempat di kawasan Pantai Indah Kapuk, dalam beberapa video yang diunggah di media sosial terlihat kondisi lantai yang nampak kotor. Kondisi dapur yang disebut kotor tersebut ternyata sudah menjadi pembahasan umum netizen yang budiman di media sosial. Salah satunya Melanie Ricardo yang diserbu netizen yang budiman ketika melakukan sidak. Dalam video yang diunggah Melanie Ricardo diketahui bertandang ke rumah Cimehong untuk mewawancarai pengusaha viral tersebut. Dalam videonya terlihat Melanie dan tim mendatangi rumah sekaligus tempat produksi aneka kudapan Peak Baking House. Ketika membuka pintu dapur, tidak disangka salah seorang karyawan justru membentak Melanie karena terlihat membawa kamera. Ternyata para karyawan telah mendapat amanat untuk tidak menerima tamu atau pembeli yang membawa kamera dan merekam tanpa izin. Hal itu dibenarkan oleh Cimehong. Ia merasa trauma dengan kedatangan konten kreator yang memvideokan lokasi Peak Baking House tanpa mengkonfirmasi. Ketika Melanie Ricardo sidak, fokus netizen yang budiman tertuju pada keadaan dapur. Meski terdapat tulisan alas kaki harap dibuka, namun para pegawai nampak masih memakai sandal. Selain itu, lantai dan sudut dapur terlihat berdebu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue ketawa sih sama masalah drama Bika Ambon yang direview sama si Ono ya, punya Cimehong. Kata gue ya, manusia paling yang tidak bisa terima kritik dan saran adalah Cimehong jawabannya. Jadi ceritanya makanannya Cimehong tuh terutama di Bika Ambonnya ada binatang ya, di reviewnya sama si Ono ya, dan si Cimehong nggak terima, dibilangnya dia caper lah, pansos lah. Gue rasa sih kayaknya tanpa ada konten lu Cimehong dia tuh udah terkenal sih ya. Next time mungkin ya, kalau ada orang yang dikomplain ya, mestinya sih harus introspeksi diri dengan apa yang dikomplain. Misalkan makanannya ya, kira-kira rasanya kurang apa, kualitasnya kurang apa, packagingnya menarik atau enggak, atau mungkin salah satunya nih, harganya sesuai nggak sama rasanya. Stop FOMO beli Bika Ambonnya Cimehong atau apapun itulah produk-produk dia. No, gue bukan buzzer dan gue juga tidak membenci Cimehong, orang kita nggak saling kenal kok. Tapi setelah melihat videonya Shirley, melihat videonya Kak Tashi yang dimana makanan mereka alias Bika Ambonnya itu ada serangga, gue rasa udah cukup nggak sih? Dari situ harusnya kalian paham sih ya, kebersihan di dapurnya Cimehong itu agak sedikit menimbulkan tanda tanya. Dan apakah beliau memberikan itikat baik sebagai tanda tanggung jawab dari produknya yang bisa dibilang kotor itu? Jawabannya ya kalian tahu sendiri. Kalian juga melihat cara Cimehong menanggapi orang-orang yang mereview Bika Ambonnya yang kebetulan ada serangga di dalamnya. Yang namanya usaha makanan ya guys, makanan itu adalah sesuatu yang kita masukin ke dalam badan kita guys. Ada loh yang namanya keracunan makanan. Ada loh dampak ketika makan makanan yang tidak hygiene, ketika memakan makanan yang bisa dibilang kotor gitu loh. Kemarin ditemukan serangga di Bika Ambonnya, itu ketemunya juga di bagian atas. Kita nggak tahu nih yang dimakan selanjutnya tuh di dalam-dalamnya ada apa guys. Jadi for your own safety, nggak usah FOMO. Kalian udah tahu nih, udah cukup tahu-tahu aja, nggak usah FOMO-FOMOan beli dan lain sebagainya. Kalau sampai kalian perutnya nggak enak atau mungkin jadi pupup gitu ya, silahkan tanggung aja sendiri. Yang penting di sini gue udah warning kalian semua ya. Terakhir untuk Cimehong, coba Ci perbaikin dulu kebersihan dari dapurnya, perbaikin juga kualitas dari dapurnya, dan mungkin kedepannya orang-orang nih publik bisa untuk menaruh kepercayaan lagi pada produknya Cimehong. Ada apa dengan Cimehong yang suka ngeblokin orang yang mereview atau komplain makanannya dia ya? Jadi tuh di VT gue berseliweran tuh yang komen-komen dan bilang kalau mereka tuh diblok sama si Cimehong karena nge-review atau komplain makanannya dia, atau bahkan mendukung orang yang komplain gitu lah istilahnya. Bahkan ada video seorang perempuan yang komplain karena ada lalat di makanan yang dia beli sama si Cimehong, kemudian dibilang punya sakit mental. Oh my god, ada apa? Dan gue juga lihat sih videonya Kak The Blue yang review kue lapisnya,
dan kemudian dikata-katain kayak gendut lah, nggak sehat lah, nanti kena sakit jantung lah gitu kan. Ada apa Cimehong? Orderan kurang kah? Ini POV gue ya guys, sebagai netizen yang mau komentar, terserah gue gitu. Walaupun sebelum ini gue tuh nggak tahu siapa sih si Cimehong ini, walaupun kayak banyak orang yang ngomong Cimehong, makanan Cimehong, lu pernah coba nggak? Nggak pernah, jujur, sampai sekarang nggak pernah coba gitu kan. Tapi gue mau komen terkait tanggapan dia akan review dan komplain-komplain customernya gitu kan. Gue mau bersuara aja kalau cara Tante Mehong itu menurut gue ya kurang pas dalam menanggapi komplain dan review. Ditanggepin aja seputar komplainannya. Namanya makanan gitu kan, ya selera. Ada yang suka gitu, menurut gue enak, menurut lu belum tentu enak. Begitu juga sebaliknya menurut gue. Juga saat dikomplain ada lalat di produknya, Cimehong tuh sampai bilang, nggak mungkin, lempar-lempar loyang gitu. Hey Cimehong, tidak ada yang tidak mungkin. Catat ya, segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan Allah, jadi khotbah saya. Dan jangan bawa-bawa dia itu bipolar lah. Anda dokter kah? Ya kan? Dari video itu, betul ya, ternyata gue tuh bisa melihat bahwa usia tidak menjamin suatu kedewasaan dan kematangan dalam menanggapi masukan dan pandangan dari orang lain. Menurut gue ya sah-sah aja gitu kalau orang mau nge-review, mau komplain dan lain-lain. Itu jadi satu kesatuan resiko kita sebagai penjual produk. Udah nyatu, nggak bisa dipisah, nggak bisa tuh lu mau dagang produk tapi lu cuma mau menerima pujian bahwa makanan lu enak, nggak bisa. Jadi jangan cuma menerima pujian aja, biasakanlah biasa saja, baik dalam pujian atau review atau bahkan negatif komplain gitu kan. Ditanggapi aja sewajar mungkin. Oh iya, baik, terima kasih masukannya. Kami akan cek kembali ke tim yang saat itu bertugas. Selesai. Nggak akan berkepanjangan dan tidak akan berkelanjutan di dunia media sosial ini. Gitu. Coba guys, kalian komen. Apakah kalian pernah beli makanannya Cimehong? Dan menurut kalian, harga, kualitas, sama rasa makanannya itu make sense nggak? Masuk akal nggak? Gitu. Komen ya di bawah ini. Habis kecoa, terbitlah kutu. Itulah yang ditemukan oleh dua food blogger berbeda saat nge-review Bika Ambon Cimehong. Cimehong pun membantah kalau dua binatang ini ada di Bika Ambonnya. Bahkan dia merong-merong ke food blogger tersebut kalau mereka hanya ingin menjatuhkannya. Awalnya aku juga kurang percaya ya guys. Tapi entah angin apa yang membawa aku untuk nge-scroll semua video Cimehong sampai tahun 2023. Ketemulah video ini tanggal 26 April 2023. Mari kita lihat ya, fokus di loyang kedua. Tuh, ada yang nongol kan? Kita slow motion. Tuh, beneran kan ada yang masuk ke dalam loyangnya? Nah, bisa jadi sesuatu yang masuk itu salah satunya dengan cara seperti ini. Apalagi tipikal Cimehong ini kan gedebak-gedebuk ya. Bisa saja kotoran yang ada di koran di atas atau di bawah koran ini terbang ke atas loyang. Entah itu kutu tepung, semut, ataupun bukan makhluk hidup. Tapi kalau sudah masuk ke dalam makanan, kita merasa kalau makanan itu jadi tidak higienis. Ini yang harus diperhatikan Cimehong. Bahkan netizen pun banyak yang bertanya di kolom komentar di video ini. Di sisi lain, netizen juga sangat kecewa dengan klarifikasi Cimehong, di mana Cimehong ini membawa-bawa nama Tuhan. Bahkan Tuhan bisa menghancurkan siapapun yang akan menjatuhkannya, katanya. Lalu dia juga membawa-bawa iblis. Kita berharap supaya Cimehong ini terima atas segala kritik dan masukan, dan kita juga ingin agar dagangannya tetap laris manis, karena sudah banyak juga testimoni yang mengatakan Bika Ambon Cimehong ini enak. Tapi kalau aku ditanya, enak aja nggak cukup. Kalau aku nemuin belatung di dalam makanan, walaupun dia enak, aku mending makan makanan yang tidak enak. Yang pertama, Cimehong, dengan segala hormat, aku menerima opini kamu. Nah, mungkin ini memang menyampaikan sesuatu dengan gaya khas Cici sendiri, atau untuk konten, atau maybe just bercanda, gimmick, dan lain-lain. Tapi menurut aku, kalau udah ke mental health, kita harus agak hati-hati dengan cara bicara kita dan asal diagnosa orang. Kalau udah ngomongin gangguan jiwa atau bawa-bawa bipolar, which kalau anak Cici memang sudah didiagnosa, menurut aku tuh harus hati-hati banget. Karena saya sebagai hipnoterapis saja saya tidak boleh mendiagnosa. Karena saya bukan psikolog atau psikiater. Saya bisa membantu pasien-pasien atau klien-klien yang saya, tapi saya tidak berani mendiagnosa seperti itu.
karena stigma yang sangat kuat, banyak orang yang benar-benar melalui gangguan jiwa, itu mereka jadi takut atau malu untuk mencari bantuan. Nah, karena itu, apabila ada platform yang sangat besar seperti yang punya Cici, menurut aku harus hati-hati banget, karena itu bisa memperkuat stigma dan justru membuat orang-orang yang benar-benar sedang melewatinya tuh lebih merasa terisolasi, atau tanda kutip merasa gila, atau merasa tidak diterima atau tidak normal. Jangan ada kesalahpahaman ya, aku nggak lagi bilang bahwa topik mental illness tuh tidak boleh dibahas oleh any content creator. Tapi yang aku katakan adalah hati-hatilah dengan cara kita membahasnya. Cari cara yang lebih positif yang dapat membantu orang-orang yang benar-benar memerlukan bantuannya dan membutuhkan kekuatan untuk melewati beban-beban yang mereka lewati setiap hari. Beban pikiran, mental health, kalau flu, batuk, demam, obatnya tuh ada ya. Kayaknya bisa ke apotek beli obat. Ini tuh nggak ada. Membutuhkan kekuatan dan power yang sangat-sangat tinggi tuh untuk bisa melewati masalah yang ada di dalam pikiran atau mental kita. Yuk, kita sama-sama lebih aware, kita sama-sama lebih bijak dalam membahas hal-hal seperti gangguan jiwa, bipolar, NPD, biar orang-orang yang melalui itu lebih berani untuk speak up, mencari bantuan, dan tidak takut untuk dihakimi. Itu aja sih pesan dari aku hari ini. Thank you guys yang udah nonton. Yang merasa aku mengatakan sesuatu yang tidak baik atau merasa aku menghujat, aku minta maaf sebelumnya. Tapi benar-benar from my heart, I really feel for people yang melewati mental health problems, and I really pray for the best, dan mudah-mudahan Indonesia bisa lebih maju lagi, especially dalam area ini. Thank you and bye guys, have a nice day.